Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua kesempatan yang Tuhan masih berikan atas kehidupan kami. Tiada hal lain selain kami bersyukur kepadamu atas kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami mau naikkan pujian, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama merasakan hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Dan kami mau serahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam hadirat-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Semua karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Mari bersama kita katakan, aku ada ini. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati, kita katakan, aku ada ini. Aku ada ini karena anugerah Tuhan.
kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku. Tangan setiamu, tangan setiamu, tuntun sepanjang perjalanan melewati setiap jurang, melewati jurang, gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu, dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti. Semua ini bawaku ke rumah. Mari bersama kita katakan, jiwaku, jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari bersama kita katakan, aku ada ini, aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku. sebab tangan setiamu Tuhan, Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang, gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti. Semua ini bawaku ke rumah. jiwaku memujimu, Memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. amin. Ku kagum akan hikmat-Mu, Sempurna kebijaksanaan-Mu. dan kami selalu memujimu. Lalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Kami sangat mencintaimu Tuhan. Aku cinta Kau Tuhan, Selamanya ku cinta Kau Tuhan. jiwaku memujimu, Memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan. haleluya. Lalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya. Ku cinta Kau Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati katakan, jiwaku memujimu, Memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan.
Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta, ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Jiwa memuji-Mu, segenap hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Siapakah kami ini Tuhan? Kami mau memuji-Mu dan kami semua. Kau Raja di atas segala raja. Glory, glory bagi-Mu. Mari naikkan pujian dan sembah-Mu hanya bagi Raja di atas segala raja. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, kami sembah. Syukur hanya bagi-Mu. Syukur hanya bagi-Mu. Tuhan, ini hidup kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Seluruhnya hanya bagi-Mu saja. Engkau harta kami satu-satunya. Tidak ada yang lain Tuhan. Bapa, tolong kami, mampukan kami Tuhan. Mampukan setiap kami Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Mampukan setiap kami agar kami dapat melewati bersamanya dengan Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Kami enggak mampu Tuhan. Mampukan setiap kami. Biar jiwa kami selalu memuji-Mu Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Tidak ada yang lain yang kami minta Tuhan
Selain Engkau hadir dalam kehidupan kami, nyata dalam jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya bagimu. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan selamanya. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sekali lagi bersama kita katakan, jiwaku memuji-Mu Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta. Mari sekali lagi katakan, sangat ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta, ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami perlu. Engkau lebih dari napas kami. Engkau satu-satunya yang ku perlu. Lebih dari napas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Engkau satu-satunya yang ku perlu. Lebih dari nafas dalam hidupku,
lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, Kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Kau satu-satunya yang ku perlu. Amin. Lebih dari nafas dalam hidupku. Lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, Kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, Kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita dengan sungguh, dengan kerendahan hati. Kita mau mendengar apa isi hati Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tarik kami untuk dekat dan melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih. Tarik aku dekat padamu. Itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku
tarik aku dekat padamu, dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. amin. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Di kerajaanmu. Mari bersama kita katakan, tarik aku, tarik aku dekat padamu. Itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, Dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Mari bersama katakan, sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. kau jadikan berharga, Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. mari Bapak Ibu saja katakan, sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Amin. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah
jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana kehidupan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kamu yang aku tertanam di kerajaan. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu-abu. Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datang-Mu, Kau muliakan aku, tertanam di kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Pagi hari ini kami rindu belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh tertanam di kerajaan-Mu Tuhan. Hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami Tuhan. Hamba-Mu hanya alat-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau yang berkata-kata, mengurapi mulut bibir hamba-Mu, jauhkan dari apapun tidak kami inginkan Tuhan. Biarlah perkataan isi hati-Mu yang disampaikan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, puji Tuhan, pagi hari ini saya dipercayakan oleh Ibu Gembala membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang sampai hari ini pun saya tetap belajar dan sering kali pun sama mengalami namanya kesalahan dan kegagalan, tapi tidak stop pada satu titik Bapak Ibu Saudara, berusaha untuk memperbaiki hari lepas hari hidup kita. Semua kita harus belajar, harus berjuang dan keberadaan kita Bapak Ibu Saudara. Dan hari-hari ini kita melihat dan kita memperhatikan di sekeliling kita. Ada banyak orang yang tidak rindu untuk mencari Tuhan. Stop pada satu titik ketika ada masalah, pergumulan, kecewa dan sakit hati entah itu dan gereja dan pelayanan lalu undur dari pelayanan dan tidak mau lagi melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kapan kita bertumbuh? Kapan kita bisa tertanam di kerajaannya seperti pujian tadi? Kalau hal-hal seperti ini kita selalu menyepelekan Tuhan atas hidup kita. Tidak ada kerinduan untuk kita lebih lagi dengan Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kalau punya masalah lalu down dan pergi, tidak mencari Tuhan. Ada lagi orang dalam kebahagiaan memiliki segalanya, lupa juga dengan Tuhan. Dalam pergumulan persoalan lupa juga dengan Tuhan. Bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini Bapak Ibu Saudara?
Berapa minggu yang lalu saya mengikuti pelayanan Ibu Gembala kita di Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Saya memperhatikan orang-orang kota beda dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa perbedaannya, Bapak Ibu Saudara. Padahal saya melihat orang-orang di sana pergi ke gereja itu butuh biaya, Bapak Ibu Saudara. Enggak seperti kita di sini tek-tek naik motor cepat bisa sampai gitu. Kalau di sana dengan kesibukan kota besar dengan banyak kemacet dan lain sebagainya, tapi orang itu antusiasnya mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya anak muda, orang tua bahkan, Bapak Ibu Saudara. Saya katakan yang usia sudah lanjut pun semangat dan antusias mereka mencari Tuhan itu luar biasa. Saya bertanya, Tuhan, di daerah kami, di gereja kami orang tuh bahasa orang Dayak ugah-ugahani menggo Tuhan. Nanti dulu ke gereja, besok masih ada minggu depan. Masih ada hari besok. Aku mengerjakan ini dulu, ada sedikit pekerjaan yang belum selesai. Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat kita tuh susah untuk bertumbuh. Susah untuk tertanam di kerajaan seperti pujian ini. Kita menyadari kita ini siapa, Bapak Ibu Saudara. Kita ini dikatakan tadi hanya abu halus yang Tuhan ambil, Tuhan muliakan. Makhluk ciptaan Tuhan yang paling berharga. Tapi kita tidak menghargai ciptaan Tuhan yang berharga ini atas hidup kita. Selalu menganggap remeh segala sesuatu, menganggap sepele Tuhan itu. Bahkan sering kita bertanya, Tuhan tuh mana? Ada nggak Tuhan itu? Sering seperti saya memperhatikan pelayanan Ibu Gembala kita di Jakarta, karena selama 2 minggu di sana tidak ada kosongnya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai ada satu anak rohani Ibu Gembala seperti ini, Kak Erika, jadwalin aku dong kapan aku ketemu Ibu Gembala. Kapan aku ketemu Mami, jadwalin dong aku Kak Erika gitu. Saya cuma tersenyum. Karena saya lihat antri, saya bilang sampai satu antri. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga sampai 3 kali dalam satu hari, Bapak Ibu Saudara. Bahkan tidak sedikit kami pindah mall ke mall yang lain. Hanya dalam pelayanan. Itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Butuh perjuangan. Orang dan kemacetan, kesibukan kota besar, tapi orang bergairah mencari Tuhan. Kita yang hanya datang pada kecek-kecek pergi ke gereja nggak butuh biaya, hanya menaik motor mungkin dengan bensin yang 1 liter, itu juga susah untuk cari Tuhan. Susah untuk datang ke gereja, memandang sepele kehadiran Tuhan atas hidup kita. Ini Bapak Ibu Saudara, jadi harus membangun kembali kegairahan kita dengan Tuhan, membangun kembali rasa cinta kita dengan Tuhan. Tanpa kita membangun rasa cinta kita dengan Tuhan, haus dan lapar kita dengan Tuhan, kita tidak akan bisa tertanam di kerajaannya, Bapak Ibu Saudara. Karena sampai titik ini, sinode ini, gereja ini mengajarkan kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kesucian di hadapan Tuhan. Kalau kita hari ini kecewalah dengan pelayanan, undurlah dengan pelayanan, kita tidak akan pernah melihat dan tidak akan mengalami pertumbuhan yang dasar dengan Tuhan. Maka oleh sebab itu tidak memiliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya menyadari Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu ada harga yang harus kita bayar. Sering Ibu Gembala katakan kekristenan itu tidak murahan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang menganggap kekristenan itu murah? Maka dia menganggap Tuhan itu murah atas hidupnya. Maka orang gampang menganggap Tuhan itu sepele atas hidupnya. Tidak menganggap kehadiran Tuhan atas hidupnya, karena dia tidak merasakan bahwa kekristenan itu harga yang mahal. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan mahal harganya menjadi orang Kristen? Yesus mati buat saya dan saudara. Nyawa Tuhan yang mati tergantung di atas kayu salib buat kita. Itu harga yang mahal dia bayar, Bapak Ibu Saudara. Darahnya yang tertumpah di atas Kalvari untuk saya dan saudara. Tapi ada yang kita menghargai perjuangan, harga nyawa yang dia tebus untuk saya dan saudara hari ini. Orang menganggap itu sepele. Bahkan ada orang pakai
firman Tuhan. Kan kita sudah lunas dibayar. Gak perlu lagi kita bayar harga. Siapa bilang? Tuhan bilang buka di, saya lupa, kalau gak salah di Korintus ya. Coba kita buka. Kalau gak salah berarti benar. Korintus 6 ayat 20, buka. Kita lihat. Boleh tampilkan? Agak susah melirik ke belakang saya Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama membacanya. 1 Korintus 6 ayat 20. Masih belum bisa ditampilkan? Yang sudah ada, sudah dapat, ayo kita membaca sama-sama dan kebenaran firman ini. Dengan nanti 1 Korintus 7 ayat 23. Kita baca dulu satu ini. 1, 3. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Perhatikan 2 dari kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan Rasul Paulus menulis, kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Orang menganggap bahwa aku sudah Tuhan bayar, sudah lunas dibayar oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita nggak usah lagi bayar harganya. Sedangkan dikatakan kamu harus mempermuliakannya dengan tubuhmu. Ini menjadi kekeliruan atas orang Kristen hari ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa ogah-ogahan mencari Tuhan tidak punya kerinduan, tidak punya rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Karena menganggap karena aku sudah selamat, karena aku sudah lunas dibayar, aku menjadi Kristen, aku pasti selamat masuk surga. Siapa bilang Bapak Ibu Saudara? Siapa bilang menjadi orang Kristen masuk surga, plek mati masuk surga langsung? Tidak ada. Dan sering orang mengatakan kita ini selamat karena anugerah. Benar, kita selamat karena anugerah. Tapi ketika engkau tidak pernah meresponi anugerah itu, sama dan bohong Bapak Ibu Saudara. Sama dan orang yang tidak mengenal Tuhan atas hidup kita. Maka seringkali di tempat ini Bapak Ibu Saudara, kenapa kami hamba-hamba Tuhan sering menyampaikan bukan karena sentimen dan Bapak Ibu Saudara atau jemaat Tuhan di tempat ini. Satu tujuan kami menggiring Bapak Ibu Saudara, sama-sama yuk kita pulang masuk surga. Yuk kita pulang kembali ke langit baru bumi baru. Yuk kita pulang supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Itu tujuan, bukan sentimen. Sering Ibu Gembala tempat ini mengingatkan kita bukan karena sentimen, bukan. Kadang keras firman itu sampaikan supaya kita sadar dan bertobat. Tapi sekeras apapun rasanya, waduh Bapak Ibu Saudara. Kadang saya juga mengingatkan jemaat Tuhan, kadang rasa kecewa. Oh Tuhan, kok seperti ini? Apa sih yang kurang? Mau dibelai bagaimana lagi? Kalau kami terus membelai, pertumbuhan kita tidak akan pernah bertumbuh. Jadi anak-anak terus makan, anak-anak itu apa? Bubur, susu. Kapan bertumbuhnya? Kapan dewasanya? Saya sering sampaikan firman Tuhan. Dewasa adalah pilihan. Tua itu pasti. Maka pilihan menjadi dewasa rohani kita itu adalah pilihan. Bukan karena gembala sidang, bukan karena kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini membuatkan, tetapi engkau memilih sendiri supaya engkau menjadi dewasa. Orang yang menjadi dewasa itulah yang boleh dikatakan menjadi mempelainya Kristus, bukan anak-anak. Coba lihat anak-anak seperti anak Ibu Arta. Dia nggak mengerti, main-main saja dia. Apalagi kita terus seperti itu, rohani kita main-main saja. Enggak kan? Karena nanti ketika ditolak, itu dulu Ibu Gembala, pendeta-pendeta aku di sana nggak ngajarin aku. Siapa bilang? Kalau aku rasa kebenaran firman di tempat ini sudah cukup, Bapak Ibu Saudara mengingatkan. Ayo hari ini kita bangkit. Dikatakan tadi kamu sudah lunas dibayar. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Hari ini muliakan Allah dengan tubuh kita, dan kita datang mencari Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini orang gampang ngomong aja mudah, berkata-kata itu waduh gampang.
Tidak memiliki rasa takut dan gentar dengan Tuhan. Mudah perkatakan yang enggak berkenan di hadapan Allah itu mudah, apalagi kelakuan. Ada satu firman Tuhan yang membuat saya hari ini menyentak saya. Orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan, kata firman Tuhan. Bagaimana dan orang yang tidak benar? Menjadi hari ini rema buat kita dikatakan orang benarnya hampir-hampir tidak diselamatkan, kata firman Tuhan. Bagaimana dan orang yang tidak benar? Karena kita di sini sudah diajarkan tentang kebenaran, kita hidup dalam kebenaran itu. Lihat hari ini Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Maka di setiap pengkhotbah menggemakan perang sedang terjadi apa, bagaimana tindakan kita, bagaimana respon kita menghadapi keadaan ini. Ayo mari berkemas-kemas, dikatakan berkemas-kemas karena dunia ini tidak nyaman lagi buat kita. Tidak mengenakan lagi posisi kita hari ini, tidak nyaman Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ketidaknyamanan ini kita memperbaiki hidup kita. Mari kita mendekat diri dengan Tuhan, cari Tuhan, hidup berkenan, hidup sungguh-sungguh, lakukan kehendak Tuhan atas hidup kita. Hari ini sembahyang aja ibadah ogah-ogahan. Kadang kita juga ibadah ke kotak HP, nanti ditanya, apa tadi kebenaran firman? Lupa gak ingat. Padahal kita bisa koreksi, khotbahnya tadi seperti ini. Padahal kita tidak tahu. Di balik itu mengingatkan kita, menyadarkan kita, bisa memulihkan dan merubah hidup kita. Sering seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan kita di tempat ini, kita bukan seperti mereka yang di luar sana. Amin. Saya percaya kita hari ini kita mau bertumbuh kembali dengan Tuhan. Kita mau bangkit kembali dengan Tuhan dengan sisa-sisa hidup kita ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, kita kapan kita dipanggil Tuhan, bukan nunggu nanti. Sebentar dunia kiamat ketika Tuhan sudah panggil kita. Itu sudah berakhir buat kita. Pertandingan kita di dunia ini sudah berakhir. Itulah pertandingan iman kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Jangan nunggu nanti kiamat. Belum kok kiamat. Itu masih perang di sana, nggak apa-apa. Masalah mereka di sana. Masalah kita hari ini adalah masalah hidup kita dengan Tuhan. Sudahkah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Sudahkah kita melakukan apa yang kehendak Tuhan? Merubah hidup kita, pola pikir kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena dia aja seperti itu, pendeta itu seperti itu. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat kami sebagai hamba Tuhan di tempat ini, pendeta aja seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kita lihat apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita selalu menilai orang lain atas hidup kita, kapan kita bertumbuh? Ada banyak hari ini orang hanya bisa menilai orang lain, tapi dia tidak pernah menilai dirinya. Sejauh mana sudah kejatuhannya dengan Tuhan, sejauh mana sudah pertumbuhannya dengan Tuhan, dia tidak bisa menilai. Karena habis waktu untuk menilai orang lain. Dan saya percaya kita di tempat ini jangan menilai orang lain, jangan menilai keberadaan orang lain, tapi nilai hidup hari ini. Apakah kau sudah bernilai di hadapan Allah? Itu yang benar, amin. Gak usah tegang. Ayo anak-anak muda, beri hidupmu yang terbaik buat Tuhan. Lakukan perkenanan Tuhan atas hidupmu. Maka dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan tadi, 1 Korintus 7 tadi, jangan kamu jadi hamba uang, hamba manusia. Dikatakan hari ini ayo gitu jadi hamba-hamba Tuhan. Jadi anak-anak Allah yang berkenan, menjadi murid-murid Kristus yang berkenan. Hari ini dikatakan gereja ini di gereja pemuritan. Maka benar Bapak Ibu Saudara, kalau gereja pemuritan itu sedikit Bapak Ibu Saudara, tidak banyak. Karena memang orang-orang pilihan. Karena murid-murid Kristus dia akan menyebar dan memberitakan Injil kemana-mana. Lihat murid Kristus. Ketika Yesus mengadakan KKR, memberi 5.000 makan di atas bukit, banyak. Tapi yang terpanggil menjadi murid Kristus hanya 12, satu pun mengkhianati. Maka hari ini kebenaran firman Tuhan sudah kita sampaikan, digemakan di mana-mana melalui hidup kita. Kitalah jadi saksi Kristus, murid Kristus harus menjadi saksi Kristus, harus menjadi teladan Kristus dalam hidup kita. Hari ini kita yang menyuarakan kebenaran itu melalui hidup kita, bukan melalui perkataan kita, tapi melalui perbuatan kita. Orang akan melihat
suara kebenaran itu sampaikan melalui hidup kita. Bukan perkataan kita. Ada banyak orang hanya bisa berkata tapi tidak berbuat. Hidupnya tidak benar, hidupnya tidak berkenan. Melakukan dosa tetap melakukan dosa. Mulut yang sembrono, berkata-kata yang sembrono tetap sembrono. Tapi hari ini hidup kita yang menjadi teladan. Hidup kita menyaksikan suara kebenaran itu bagi orang banyak. Amin. Ayo hari ini mari kita berubah, hidup kita semangat kembali. Jangan suam-suam kuku. Orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan kata firman Tuhan. Panas-panas tahi ayam. Gak ada gunanya kalau panas-panas sekalian, kalau dingin-dingin sekalian, mendingan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ayo mari kita hari ini semangat kembali, jangan letoy. Gak ada semangat. Saya lihat orang di kota besar sana semangat antusiasnya. Ibu-ibu udah tua, udah hampir 70-an naik busway Bapak Ibu Saudara. Naik busway, saya lihat, saya tanya, ibu naik apa? Naik busway sana. Ada nama satu ibu, wow, dia energik sekali. Ayo Ripka, aku nunggu di sana, nunggu busway. Saya bilang, nih ibu luar biasa. Kita masih muda, kita masih enak, entah itu oleh karena kenyamanan daerah ya, dimanjakan oleh daerah atau dimanjakan oleh alam, membuat orang-orang Dayak ini susah bertumbuh dengan Tuhan, susah sah-sah dengan Tuhan. Tapi nanti kita tidak bisa menghakimi Bapak Ibu Saudara, tapi itulah keberadaan. Nanti ketika kita bertemu di sana saja untuk membuktikan hidup kita. Amin. Ayo mulai hari ini kita bertumbuh kembali dengan Tuhan Bapak Ibu. Semangat kembali, jangan pertobatan kita kayak kapal selam. Hari ini tobat, besok tomat. Jangan Bapak Ibu Saudara. Bahkan yang sudah melayani Tuhan, aduh, saya kadang nyesek pegang dada, oh Tuhan, kok sudah melayani Tuhan, sudah dikatakan tahu bahasanya kebenaran itu, tahu isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tahu isi Alkitab, tapi tidak tahu mempraktekkan dalam hidupnya, tidak tahu mencerminkan apa isi Alkitab itu dalam hidupnya, tidak tahu membuahkan firman itu atas hidupnya. Bapak Ibu Saudara sedih Bapak Ibu Saudara. Rasanya oh Tuhan, iya, nangis dan Tuhan dan keberadaan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kami sebagai hamba Tuhan egois di tempat ini ngapain? Kadang saya juga berpikir ngapain gitu. Tapi itulah karena tugas dan tanggung jawab sampai kita sama-sama mengakhiri pertandingan iman kita di dunia ini. Itu tujuan. Tapi hari ini saya percaya kita di tempat ini, seberapapun kita, ayo jadi saksilah di luar sana. Jadi berkatlah di luar sana melalui perbuatanmu. Kalau hari ini perkataanmu mungkin perkataan yang sering mengata-ngatakan yang salah, kata-kata yang sering menyumpahin apapun, hari ini ayo kita bertobat, ubah. Yang hari kemarin mungkin engkau menjadi pemarah atau engkau mungkin orang yang mudah kecewa, tersinggung. Ayo hari ini mari kita sama-sama berubah supaya kita sama-sama bertumbuh. Satu tujuan kami di tempat ini, kita sama-sama bertumbuh. Kenapa di tempat ini selalu diajak, ayo kita melayani oleh hamba Tuhan di tempat ini. Ayo kita melayani, ayo kita ambil bagian dalam pelayanan. Kenapa? Karena satu tujuan, karena sama-sama mau bertumbuh. Kami tidak mau egois Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan di tempat ini tidak menginginkan panggung ini, tidak menginginkan mimbar ini Bapak Ibu Saudara. Percuma saya menginginkan ini kalau hidup saya gak berubah dengan Tuhan. Gak. Tapi satu hal, saya mau hidup saya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Hidup saya benar-benar menjadi berkat, itu aja kerinduan saya dengan Tuhan. Tidak ada lebih, saya tidak menginginkan itu Tuhan. Tapi kenapa di tempat ini selalu ditawarkan, ayo kita melayani, bukan kekurangan sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kami rindu semua kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Supaya kita nanti dapat mahkota di hadapan Tuhan. Apa mahkota? Mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Itu yang kita cari Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya stop, sudahlah aku jadi jemaat biasa. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ayo mari kita melakukan beri yang terbaik. Dikatakan muliakan Tuhan dengan tubuhmu.
Bapak Ibu Saudara bertahan. Ada orang yang bayar harga nyawa tertanam di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini bayar harga, Bapak Ibu Saudara. Apa harga yang kami bayar di tempat ini? Ibu Gembala kita lebih lagi, bukan saya menyanjung tapi saya melihat harga yang beliau bayar buat pelayanan ini. Dipermalukan, dingomongin, dikata-katain, harga yang dibayar. Apalagi belum lagi buat pelayanan ini harta dan lain sebagainya yang sudah beliau tanam di tempat ini. Adakah kita menghargai, apalagi menghargai Yesus yang mati di atas kayu salib itu? Orang anggap remeh, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita tidak melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan nyatakan? Kita selalu menganggap remeh pengorbanan Tuhan. Itu dia. Tuh, harga yang sudah tertanam. Supaya dikatakan pujian tadi, jangan kita hanya nyanyi pujian tadi, kamu abu halus. Dikatakan supaya kamu tertanam, kerinduan kita tertanam di kerajaan Allah. Tanamkan dirimu sungguh-sungguh dulu di hadapan Allah. Matikan dirimu, matikan dagingmu, bukan. Matikan dagingmu itu loh yang berteriak tiap hari itu loh. Kita ini punya keinginan daging yang lebih besar dari keinginan roh. Itu yang harus kita matikan. Itu yang harga kita bayar, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya duit. Orang yang sudah memberi gereja sudah cukup, gak perlu datang ibadah. Tidak. Tuhan tidak butuh duitmu. Kalau nyawamu binasa ngapain? Itu Tuhan. Hidupmu itu yang Tuhan inginkan. Nanti kalau hidupmu benar, percaya pasti engkau punya kerinduan untuk memberi buat Tuhan. Di tempat ini Ibu Gembala tidak pernah menuntut saudara bayar perpuluhan. Hidup dulu yang dipersepuluhkan, hidup dulu yang kau persembahkan dan benar di hadapan Tuhan, percaya engkau pasti akan memberi. Tapi kalau hidupmu tidak benar, engkau tidak punya kerinduan untuk memberi, Bapak Ibu Saudara. Benar. Kalau hidupmu masih ugal-ugalan, apalagi engkau memberi aja engkau 10% aja engkau akan hitung-hitungan. Tapi kalau engkau memberi hidupmu 100% buat Tuhan, saya percaya 10% itu ringan bagimu memberi buat Tuhan. Kalau dulu kita diajarkan, ayo bayar 10-an, kalau kau tidak bayar, kau tidak diberkati. Itu salah, Bapak Saudara. Kalau kau tidak bayar perpuluhan, maka kutuk akan terjadi. Salah, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita dulu sebenarnya yang harus kita persembahkan dan benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai bercacat. Hidup ini jangan sampai bercacat. Perbaharui hari ke hari. Tidak semua orang, tidak ada orang yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau disempurnakan, amin. Saya mau katakan di tempat ini tidak ada yang sempurna, tapi kita mau disempurnakan, amin. Ya. Kami juga hamba Tuhan di tempat ini tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Tapi kami mau menyempurnakan hidup kami di hadapan Tuhan. Itu. Mari kita belajar. Karena tidak mudah kekristenan itu. Jangan hanya Kristen KTP. Kalau engkau cuma Kristen KTP, ngapain kau ditolak? Mendingan kau seperti mereka di sana. Ada satu firman Tuhan. Katakan seperti ini. Bukan karena perbuatan baikmu engkau diselamatkan, tapi karena rahmat permandian kelahiran kembali dikatakan. Itu Titus 3 ayat 5. Artinya Bapak Ibu Saudara, semua orang bisa berbuat baik, itu standar normal. Moral yang normal saja. Yang mereka tidak percaya Kristus juga bisa berbuat baik. Bahkan bisa lebih baik dari orang kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan itu dikatakan. Kita lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara. Lebih dari itu kita lakukan buat Tuhan. Amin. Semua orang bisa berbuat baik. Ada satu firman Tuhan katakan seperti ini. Orang tuh ada banyak orang yang mau mati buat kebaikan, tapi tidak ada orang yang mau mati buat kebenaran. Saya lupa ayatnya di mana. Saya ingat ini firman Tuhan. Ada banyak orang yang mau mati buat kebaikan. Coba hari ini saya misalkan,
Karena Ibu Gembala baik sekali dengan saya, baik. Aduh luar biasa baik gitu. Saya mau mati buat Ibu Gembala karena kebaikannya. Ada banyak orang seperti tapi tidak mau mati buat namanya kebenaran. Untuk melakukan kebenaran itu susah. Ini standar kita tuh harus mati buat kebenaran itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Tidak hanya berbuat baik, tapi standar kita mati buat kebenaran itu. Ini dia. Maka harga yang dibayar tadi. Maka saya mau katakan harga yang kita bayar itu mahal bagi orang Kristen. Satu, matikan daging kita. Itu harga yang kita bayar. Coba kalau hari ini mati daging kita, gak punya keinginan lagi, gak punya hak bebas. Aku mau ke sini, mana-mana akui. Tidak seperti itu di dalam Tuhan. Tuhan yang tuntun. Tuhan yang tuntun perjalanan. Kemarin Bapak Ibu kesaksian saya ketika mau berangkat ke Jakarta. Padahal Ibu Gembala sudah jauh hari, Kak, kita pelayanan ke Jakarta lah. Dalam hatiku, Tuhan gak ingin Bapak Ibu Saudara. Ada satu ketakutan. Biasanya aku tuh kalau setiap pergi, aku ingat mau pergi ke Israel. Aku sudah berapa bulan sudah siapin baju, sudah siapin koper, sudah siap semuanya. Ya Tuhan, enggak dalam hatiku gitu. Kalau enggak dari Tuhan, aku pengen Tuhan, enggak mau. Sampai ada tiket. Aku lihat Ibu Gembala udah siap koper, udah siap. Memang Ibu Gembala ini orangnya persiapan dia tuh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia sudah matang-matang dulu mempersiapkan segala sesuatu. Ini masih ada keraguan Tuhan. Aku pingin sampai begini doaku. Maaf ya baru terbuka nih. Bilang seperti Tuhan, walaupun ada tiket di tangan, kalau bukan dari Tuhan batalkan perjalananku. Ada cara Tuhan. Tapi aku lihat malam itu mulai Tuhan, ini kandang, aku harus pergi. Ternyata Bapak Ibu Saudara, inilah saya katakan bertanya dengan Tuhan. Aku lihat dan sungguh luar biasa Tuhan mengerjakan. Aku lihat pelayanan Ibu dan aku menyaksikan di sana. Dan aku juga ambil bagian. Dipercayakan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu kehendak Tuhan. Maka benar dikatakan Ibu Gembala, kamu orang utusan. Harus setuntun, sefrekuensi dengan Tuhan. Itu dia. Walaupun aku tahu Tuhan sudah berbicara dengan Ibu Gembala, tapi aku bukan tidak ingin yang keinginanku sendiri. Orang happy senang pergi gitu. Aduh, orang aku pergi ke Jakarta itu senang. Apalagi lama nggak liburan, lama nggak pergi gitu. Tapi aku bergumul Bapak Ibu Saudara. Tapi aku lihat ketika aku berserah dan aku mau mempercayai Tuhan, aku melihat kemuliaan Tuhan kerjakan di sana. Sehat walaupun sukacita luar biasa. Tidak berlibur juga kan pelayanan. Tidak bagaimana seperti itu, tapi Tuhan itu adil Bapak Ibu Saudara. Dua-duanya Tuhan kerjakan, menikmati liburan ada, pelayanan juga. Tuhan tuh gak mau sia-sia, gak mau rugi Tuhan. Itu Tuhan, sama dengan hidup kita. Kalau hari ini kita mau dengan Tuhan, Tuhan tuh gak pernah membiarkan kita. Pembelaan Tuhan tuh pasti ada. Jangan pernah takut ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau mati, bayar harga itu, mati buat sebuah kebenaran itu, ada upah yang menanti kita di depan, Bapak Ibu Saudara. Bukan saya ini, tapi itu kebenaran. Lihat Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara, maka dikatakan setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa dia Tuhan Allah, dipermuliakan. Disitulah orang melihat kemuliaan demi kemuliaan ketika dia tertanam buat menebus dosa saya dan saudara. Itulah harga yang dia bayar. Saya bertanya, berapa harga yang sudah kita bayar hari ini buat Tuhan? Pengorbanan yang kita lakukan. Ke gereja hitung-hitungan, gak ada bensin Kak. Aduh Kak, aku gak bisa latihan hari ini Kak. Aku ada ini Kak. Kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mulai kontak-kontak juga. Maka hari ini jangan pernah perhitungan untuk melayani pekerjaan
nggak bisa menunda pekerjaan hari ini. Mungkin belum selesai cuci pakaian ibu-ibu, mungkin belum sempat kasih makan anak. Sebab itu tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Bangun harus pagi, jangan telat. Kalau tugas untuk melayani jangan telat bangun. Aku harus pergi ke gereja besok, aku harus bangun jam sekian. Itu dia yang benar. Ada orang mentang-mentang libur. Sudah libur nanti pengen ke gereja udah telat aku mau ke gereja. Itu kan menjadi alasan. Sebenarnya ikut Tuhan tidak ada alasan. Pergi ke gereja tidak ada alasan, karena itu memang harus sebenarnya menjadi orang Kristen. Harus sebenarnya. Lihat mereka di sana taat lima waktu. Saya tuh sering kumpul dan mereka, Bapak Ibu Saudara, ketika ikut pelatihan, mereka tuh bawa sejadah mereka, bawa buat mereka. Lagi bela-bela materi disampaikan mereka, Pak izin pergi mereka sembahyang sebentar. Kita yang tahu kebenaran, kita yang tahu tujuan hidup kita yang tahu kita diselamatkan oleh Kristus Yesus, tapi kita menyepelekan itu. Ini hari ini kelemahan dan kekurangan kita, kalahnya kita meremehkan Tuhan. Mereka tidak pernah meremehkan Tuhan yang tidak kelihatan itu dalam hidup mereka, yang tidak mereka yakini, yang tidak mereka tahu siapa Tuhan mereka. Kita yang tahu Tuhan kita yang sudah mati tergantung di atas kayu salib, kita selalu menyepelekan dia. Nanti dulu telat dan lain sebagai 1000 alasan. Hujan, macet, belum macet, hujan atau demam sedikit, pusing sedikit, selalu alasan kita. Tuhan tidak butuh alasan, Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan lihat hati. Itu Tuhan. Bukan saya melarang Bapak Ibu Saudara sakit lalu karena Ribka bilang atau Ibu Ribka bilang sakit harus ke gereja. Enggak juga seperti itu. Masa kamu bawa botol infus kamu masuk gereja? Enggak juga seperti itu. Maksudnya hatimu itu loh dengan Tuhan. Jangan jadi alasan. Besok aku harus ke gereja. Malam-malam sudah mempersiapkan diri. Aku harus bangun pagi. Apalagi seorang ibu, aku harus masak, aku harus mempersiapkan makanan suamiku, anak-anakku aku harus siapin. Karena besok aku harus gereja, apalagi melayani. Besok aku harus melayani anak muda, jangan telat. Aku mentang-mentang gak ada pekerjaan lalu telat bangunnya. Lupa. Aduh Kak, maaf Kak. Gak ada alasan, Bapak Ibu Saudara. Kau melihat kemuliaan Tuhan atas hidup, pembelaan Tuhan itu luar biasa. Sampai hari ini aku lihat pembelaan Tuhan atas hidup. Karena hidupku, aku mau sungguh-sungguh, karena satu yang kupegang. Mamaku dulu pernah bilang, kalau kamu memilih jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, hidupmu benar-benar jadi hamba Tuhan. Dia bilang seperti itu. Jangan kamu setengah-setengah. Jadi yang benar, jadi hamba Tuhan yang benar. Dia bilang seperti itu yang membuat saya hari ini bertahan dan saya melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan kerjakan atas hidup saya. Pembelaan Tuhan itu luar biasa sampai hari ini masih kokoh berdiri, Bapak Ibu Saudara. Pembelaan Tuhan itu luar biasa atas hidup saya. Saya melihat dan menyaksikan diri saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Banyak kesaksian saya melihat orang sedikit ambruk, sakit kambuh sedikit ambruk, pusing kepala sedikit nggak mau ke gereja, asam lambung sedikit naik. Saya ini sama dengan gembala. Kalau sudah datang asam lambung saya itu, waduh Bapak Ibu Saudara, makan gak bisa, muntah dan lain sebagainya. Tapi saya gak pernah duduk. Kalau saya ada, saya gak pernah absen duduk ibadah di tempat ini. Dari dulu Bapak Ibu Saudara, dari dulu pernah saya main kereta sudah berapa kali sampai ini saya masih duduk beribadah. Tuh, karena saya mau mencari apa kehendak Tuhan atas hidup saya hari ini. Saya mau ketinggalan dengan firman Tuhan hari ini. Tuhan pasti berbicara atas hidup saya hari ini yang benar, Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini gak pernah tumbang. Orang sedikit-sedikit tumbang. Saya mendengar bahkan sudah meninggal baru tadi pagi. Sama yang saya alami, saya bilang satu hal, saya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya memberi hidup saya dengan Tuhan. Hari ini lihat masih segar bugar, kuat. Kemarin gak ada keluhan saya di Jakarta, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Makan yang nikmat karena Tuhan atas hidup saya, bukan karena siapa-siapa. Kamu hanya debu tanah, kata firman Tuhan itu benar. Tapi Tuhan yang debu tanah itu jadikan bencana yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya dapat bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Saya akan kembalikan kepada Ibu Gembala.
main musik. Kebenaran firman Tuhan begitu luar biasa bagi kita pada pagi hari ini. Tinggal kita meresponnya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita angkat pujian tadi. Tarik aku Tuhan. Tarik aku dekat padamu. Biar pujian ini sebagai doa kita kepada Lebih Tuhan. dari berkat yang kau Angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. beri hartaku, lebih dari permata. Hanya Dia satu-satunya harapan di dalam kehidupan kita. Tarik aku Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. buatku mengerti segala rencanamu. Sungguh-sungguh saudara, Aku rela lakukan semua yang kau inginkan. Bukti kasih pengabdianku. sungguh siapakah, katakan Aku ini Tuhan, dengan jujur kepada Tuhan. lebih dari abu halu. Amin, haleluya. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, sungguh siapakah. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halu. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaan. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari
tertanam di kerajaan-Mu. Katakan tertanam di kerajaan-Mu. Tertanam di kerajaan-Mu. Mari saudara sembah Dia. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Yoro tokonaya seke nama tokonaya ramamase. Yoro tokonaya se. Kami serahkan kepadamu saja Tuhan. Apa yang kau inginkan dan kau kehendaki pelayanan di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan masih ada orang-orang yang rindu, orang-orang yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan dan pengasihan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Engkau yang memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sempurnakan Tuhan kehidupan kami. Pelayanan yang Kau percayakan di tempat ini supaya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kau berbicara terus kepada setiap kami. Apa yang harus kami perbaiki, apa yang harus kami lakukan sesuai dengan yang Kau kehendaki Bapa. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi dan siang hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.